Konnichiwa semuanya, saya Hiroaki Kato. Welcome to Content Hero Weekly Monologue. Di konten ini aku mau recap kegiatan-kegiatanku dalam satu minggu. Hari ini tanggal 2 Juni 2023, hari Jumat. Jadi seminggu sebelumnya, tanggal 27 Juni, hari Sabtu. Kita mau recap dari situ. Tanggal 27 dan tanggal 28 Mei. Tanggal 27 dan tanggal 28 Mei aku bekerja sama dengan Dio Mulia. Dio Mulia pengen recording sebuah lagu versi Jepang. Nah, mungkin kalau ada fans Dion di sini, aku belum bisa sebutin judul lagunya atau lagu apa yang kita kerjain untuk versi bahasa Jepangnya. Jadi kalian tunggu aja. Nanti bakal rilis tahun ini apa tahun depan ya? Aku udah nggak tahu ya. Oh, tahun depan kan kelamaan ya. Seharusnya tahun ini sih. Jadi untuk ini aku menemani dia recording dan aku direction vokal atau pronunciation bahasa Jepang. Tanggal 27 masih latihan. Jadi workshop untuk nyanyiin lagu versi Jepang ini. Dion sangat suka Jepang juga, jadi dia udah denger lagu sebelumnya dan dia udah latihan sebelum kita bikin sesi latihan di tanggal 27. Jadi sangat bagus. Aku hanya benerin beberapa bagian aja dari dia. So, overall udah bagus. Tanggal 28 lebih bagus lagi daripada tanggal 27. Dia mungkin setelah sesi latihan sama aku tanggal 27, mungkin di rumah atau di mana itu dia mungkin latihan. Karena bagian-bagian yang satu hari sebelumnya ya aku koreksi, udah bener-bener dia udah bisa gitu. Jadi rekamannya juga sangat lancar. Dion bagus sekali ekspresinya dalam bahasa Jepang di dalam lagu. Jadi, sekali lagi fans Dion tunggu aja, nanti bakal dirilis lagunya tahun ini atau tahun depan. Dan tanggal 29 ada workshop untuk acting dan juga aku cat rambut ke warna hitam. Sekitar satu tahun ini atau lebih ya, rambutku itu agak coklat. Kenapa memilih coklat? Aku sebenarnya sebelumnya sih nggak pernah cat rambut ke coklat ya. Tapi satu tahun belakangan ini aku cat rambut coklat. Sebenarnya itu cat uban sih. Aku kan ubanan ya, banyak banget ubannya. Jadi cat uban. Waktu itu salon bilang apa ya? Stylist aku bilang dia campur warna abu-abu sama coklat kalau nggak salah. Supaya terlihat keren juga iya, tapi tone warnanya menutupi uban dan juga coklatnya juga mengkilap dan bagus gitu. Jadi selama satu tahun ini aku coba rambutku jadi agak coklat gitu. Dan banyak yang suka. Tapi untuk proyek baru ini aku harus cat rambut ke warna hitam kayak gini. Dan terus ya cukur dikit sih di sini sih. Ya, bagus nggak? Tapi memang sebelum jadi warna coklat memang warnanya kayak gini sih, warna hitam. Jadi ya aku juga, oh warna hitam juga nggak not bad lah ya, gitu aku merasa seperti itu. Dan itu tanggal 29 hari Senin kan. Nah hari Senin habis habis workshop dan juga cat rambut ke warna hitam, aku langsung berangkat ke Jepang. Pesawatnya naik All Nippon Airways ya. Itu langsung menuju Bandara Soekarno-Hatta, Terminal 3, dan naik pesawat ANA. Kenapa aku berangkat ke Jepang? Itu tujuannya adalah mau ketemu wali kota Kesenuma di prefektur Miyagi. Kenapa? Aku harus ketemu sama mayor wali kota Kesenuma karena
nanti bulan Agustus 2023 bakal ada Indonesia Festival di Kesenuma. Kenapa ada Indonesia Festival di Kesenuma? Karena banyak orang Indonesia itu bekerja di Kesenuma. Dan memang persahabatan antara Kesenuma dan juga Indonesia itu sangat erat dan baik. Terutama itu sebenarnya sejak 2011 yang pas ada gempa besar. Nah, Kesenuma kan ada di prefektur Miyagi yang ada di bagian utara. Bagian utara yang menghadapi laut laut Pacific Ocean. Laut Pasifik. Itu kena gempa dan tsunami itu. Dan Kesenuma juga salah satu kota yang kena tsunami. Dan tahun 2011, mantan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono itu mengunjungi Kesenuma, dan juga memberi dana bantuan kepada Kesenuma sekitar dalam rupiah 20 M kalau nggak salah, lebih sih 25 M kalau nggak salah ya. Jadi dia itu benar-benar beri dukungan untuk Kesenuma. Nah, sejak itu Kesenuma sangat berterima kasih kepada Indonesia dan juga Susilo Bambang Yudhoyono. Akhirnya mereka bikin perpustakaan dari dana bantuan itu di Kesenuma, dan di dalam perpustakaan Kesenuma ada satu bagian yang bernama Susilo Bambang Yudhoyono Corner. Jadi di situ ada buku-buku Indonesia yang ditranslate ke bahasa Jepang. Dan aku sempat kirim novel yang aku translate kayak Laskar Pelangi, Filosofi Kopi kepada perpustakaan itu tersebut di Kesenuma. Jadi ya buku-buku aku juga ada di situ. Jadi sejak itu sangat erat hubungan antara Kesenuma dan Indonesia. Jadi kali ini aku pengen ketemu sama wali kota Kesenuma untuk lebih promosi tentang Indonesia Festival bulan Agustus. Aku ketemu sama wali kota bersama panitia panitia Indonesia Festival, dan terus aku sempat menyanyi lagu originalku berjudul Satu Hati Kokoro Hitotsu ni. 歩こう一緒に肩組んで進もう、泣いて笑って生まれてきた国は違うけど同じ時を生きて同じ空を見上げてる. Ini lagunya adalah theme song untuk tahun ke-65 hubungan diplomatik antara Indonesia dan Jepang. Cuma sebenarnya lagu ini dipakai untuk yang ke-65 tahun iya, tapi satu tahun sebelumnya, tahun 2022 juga aku tampil di Indonesia Festival dan aku nyanyi lagu Satu Hati ini. Kenapa aku udah bikin lagu ini? Memang lagu Satu Hati Kokoro Hitotsu ni ini aku buat lagu ini untuk acara Indonesia Festival di Kesenuma. Nah, sebelum aku bikin lagu berjudul Satu Hati ini, aku wawancara ke beberapa teman-teman Indonesia yang bekerja di Kesenuma. Gimana perasaan kalian untuk bekerja di Kesenuma? Atau gimana perasaannya untuk bekerja dengan orang Jepang? Atau betapa, tolong ceritain betapa susahnya menjauh dari kampung halaman yang berjuang untuk hidup di negara orang. Ya. Jadi semuanya aku interview tuh. Jadi aku udah tahu perasaan mereka yang bekerja di luar Indonesia. Apalagi mereka bekerja di Jepang emang. Cuma tidak di Tokyo, tidak di Osaka, pokoknya tidak di kota. Mereka itu tinggal dan bekerja di, bisa dibilang di desa gitu kan. Jadi pasti sense-nya beda dengan orang Indonesia yang ada di metropolitan kayak kota Tokyo dan kota Osaka dan lain-lain gitu kan. Jadi sangat menarik jawabannya. Dan mereka tuh semangat banget untuk bekerja, dan juga mereka suka juga warga Kesenuma. Dan
memang perbedaannya ada banyak sih, kata mereka, perbedaan budaya, beda culture, beda kebiasaan, beda bahasa, semuanya beda. Cuman salah satu orang yang aku interview sempat bilang sempat bukan depresi sih, tapi sempat agak down semangatnya. Dan suatu hari dia ke pantai katanya. Dia ke pantai dan tujuannya adalah pengen lihat laut dan langit waktu itu. Nah, terus dia memandang laut dan langit kan, dan terus tiba-tiba dia merasakan, oh, ada banyak perbedaan, memang banyak tantangannya, atau banyak yang susah gitu. Tapi laut yang seperti ini dan juga langit seperti ini itu sama ya, sama dalam artian apa yang dia lihat waktu dia ada di Indonesia sama sekarang dia lihat laut dan langit ini keberadaannya selalu sama ya. Ini langitnya seperti ini, itu ada di Indonesia juga. Laut ini ada di Indonesia juga. Dan itu di-connect ya. Dan langit kan, ya memang langit kan eh, di mana-mana sama kan. Tahu maksudku nggak ya? Tahu maksudku nggak? Eh, Langit kan kalau lihat dari manapun, ya langit kan cuma satu kan. Nah itu dia bisa merasakan connect-nya dengan Indonesia di situ, bro. Walaupun kecenderungannya sangat jauh dari Indonesia dan juga berbeda ya. Dan aku pengen masukin konteks-konteks yang seperti itu atau pendapat-pendapat mereka ke dalam lagu. Dan akhirnya aku ciptakan Satu Hati ini. Dan aku bisa nyanyi di depan wali kota Kesenuma dengan akapela. Karena aku ngebawa gitar, nggak ada minus one. Jadi di situ ada sekitar berapa orang ya? Sekitar 20 orang atau 15 orang atau 20 orang. Aku udah berdiri, terus nyanyi dengan akapela. Kemarin aku udah upload videonya ke apa Instagram sih, tapi aku naruh di sini juga ya. Dan hampir semua orang yang ada di tempat meeting itu semuanya terharu dengan lagu Satu Hati. Aku cuma nyanyi dalam bahasa Jepang aja sih, cuma sebenarnya lagu ini kan dua bahasa, Indonesia dan Jepang kan. Dan wali kotanya sempat bilang begini, semoga suatu hari orang Jepang yang bisa nyanyi lagu ini dalam bahasa Indonesia. Karena wali kota Sugawarasan namanya ya. Wali kota Sugawarasan tuh sudah pernah lihat orang Indonesia tuh nyanyi bahasa Jepang. Nah itu jauh lebih gampang daripada orang Jepang nyanyi dalam bahasa Indonesia. Karena ya jumlah orang yang berminat untuk belajar bahasa Indonesia kan belum banyak ya. Udah mulai ada tapi belum banyak gitu kan. Jadi wali kota Kesenuma Sugawarasan berharap nanti bulan Agustus orang Jepang, maksudnya orang Kesenuma, orang Jepang yang ikut ke Indonesia Festival ini, dan Sugawarasan berharap mereka nyanyi dalam bahasa Indonesia supaya teman-teman Indonesia yang ada di situ senang, dihargai bahasanya dan juga keberadaannya di Kesenuma. Aku setuju banget sih. Jadi habis ini kayaknya aku mesti bikin kayak video lirik atau video karaoke yang ada bahasa Jepang dan juga bahasa Indonesia. Ya, jadi harus bikin video kayak gitu supaya semua orang bisa belajar bahasanya dengan karaoke ini. Nah itu sebenarnya kejadiannya, bukan kejadian siapa sih? Itu tanggal berapa ya? Tanggal 31 sebenarnya. Jadi tanggal 29, sekali lagi aku recap ya. Tanggal 29 kan aku dari pagi sampai sore workshop dan juga cat rambut untuk proyek. Dan setelah itu langsung ke bandara, berangkat dari Soekarno-Hatta di Jakarta ke Jepang, Haneda. Itu tanggal 29. Jadi tanggal 29 malam berangkat, berarti aku tidur di dalam pesawat nih. Nyampainya pagi. Jam 7 lah ya. Jam 7. Nah habis itu dari Haneda langsung naik monorail menuju Hamamatsucho.
Dari Hamamatsu ganti kereta ke Yamanote Line pergi ke Tokyo. Dari Tokyo, aku langsung naik Shinkansen Hayabusa menuju Ichinoseki. Ichinoseki adalah satu stasiun setelah Sendai. Sama-sama Miyagi Prefecture. Dan setelah sampai di Ichinoseki, ganti kereta ke Ofunato Line menuju Kesenuma. Di situ baru Kesenuma. Ya kan? Dari Tokyo ke Ichinoseki aja 2 jam kalau nggak salah ya. Bener gak sih? Ya mungkin 2 jam kurang dikit lah. Nah setelah itu naik Ofunato Line, itu kereta lokal Ofunato, karena jalurnya cuma satu tuh, kalau ada stasiun baru jadi 2, ya kan. Jadi yang datang dari sana terus datang dari situ kan cuma 1 jalur doang nih. Kalau dua-duanya nggak mikir timingnya kan nabrak ya. Tapi kalau gini, dari kereta yang datang dari situ pas stasiun kan dibagi 2 relnya dibagi 2 di stasiun, pas di stasiun, setelah stasiun jadi 1 lagi gitu kan. Nah kayak gitu. Dan Ofunato Line butuh 1 jam 20 menit sampai ke Senuma. Dari Ichinoseki ke Senuma itu lumayan jauh gitu kan. Jadi transportasi aja udah 3 jam lebih, 3 jam 30 menit atau apa, hampir 4 jam gitu sampai ke Senuma. Pokoknya jauh dari Tokyo sebenarnya. Cuma tanggal 30 kayak gitu langsung nyampe di Haneda, langsung menuju ke Senuma. Dan tanggal 30 kan udah sampai di Senuma, aku istirahat di situ. Sebenarnya makan dan minum sama panitia Indonesia Festival sih. Amin 1 ketemu wali kota Kesenuma sampai malam kita party lah ya. Nah, tanggal 31 siang itu baru ketemu sama wali kota Kesenuma dan yang nyanyi dan segala macam kayak gitu yang tadi aku jelasin. Dan tanggal 31 kan habis ketemu sama wali kota, aku sempat ngopi sama 2 orang Indonesia yang bekerja di Kesenuma. Dua-duanya cewek, perempuan. Satunya pakai hijab, satunya enggak. Mereka udah hampir 2 tahun, 3 tahun tuh udah bekerja di Kesenuma. Sebenarnya aku kan bilang ke mereka kan, sampai ketemu bulan Agustus karena ada Indonesia Festival. Nah terus mereka jawabnya kayaknya nggak bisa deh kak, karena mereka udah selesai bertugas di Kesenuma. Ntar lagi satunya udah balik ke Indonesia, ke Surabaya. Satunya mau pindah pekerjaannya ke Prefektur Chiba. Jadi Prefektur Miyagi sama Prefektur Chiba tentu saja jauh sekali. Jadi dia kurang yakin dia bisa datang pas bulan Agustus. Nah apalagi yang sudah balik ke Indonesia, ke Surabaya, itu kok jauh banget ya, harus beli tiket hanya untuk Indonesia Festival kan ya hampir mustahil ya. Tapi aku senang sekali bisa ngobrol sama mereka, bisa berkomunikasi sama mereka. Karena kalau setelah mereka udah pisah ke Surabaya, ke Chiba, kayaknya agak susah untuk ketemu lagi gitu kan. Jadi kita bisa ngobrol walau hanya 30 menit atau 45 menit ya, 30 menit Den. Walau hanya 30 menit karena keretanya harus berangkat jam 4.15. Dan selesai ketemu sama wali kota Kesenuma kan jam 3. Cuma 1 jam doang kan. Nah setelah itu dari balai kota ke kafe kita pindah kan 10 menit. Ya jadi benar-benar 30 menit doang, tapi aku senang bisa ngobrol sama mereka. Jadi mereka pun sepertinya senang gitu bisa ngobrol sama aku. Kenapa kita bisa ketemu? Karena mereka DM atau mereka komen ke postingan aku dan mereka tahu aku lagi di Kesenuma. Dia ayo janjian yuk, mereka bilang gitu. Jadi aku juga pengen ketemu, jadi kita ketemu di cafe dan minum kopi bareng. Nah setelah itu 4.15 langsung naik Ofunato Line menuju Ichinoseki. Dari Ichinoseki naik Shinkansen ke Tokyo dan aku menginap di Tokyo. Nah hari berikutnya tanggal 1 ya kan tanggal 31 dan tanggal 1 ya betul. Jadi tanggal 1 aku tendang kameranya. Tanggal 1 aku harus balik ke Jakarta. Cepat banget, cuma 3 hari. Cuma 3 hari.
Tapi tanggal 1 aku mesti balik ke Jakarta. Pesawat dari Narita Airport jam 5.20 kalau nggak salah. Jadi aku bangun pagi, langsung check out dari hotel ada di Shinjuku. Nah setelah check out, aku langsung ke meeting. Nah habis meeting, aku mengunjungi teman lamaku waktu SMA. Dan waktu SMA kita satu kelas. Aku main sepak bola, dia main handball. Handball kalian tahu gak sih? Ya pokoknya ada cabang olahraga yang seperti itu. Dan kita bener-bener akrab, dekat. Dia cewek kan, namanya Nao. Nah aku tahu dia itu suka art sejak waktu SMA. Aku kan main bola dan main musik waktu itu kan. Cuman dia itu lebih ke gambar dan juga desain grafik lah. Dan setelah lulus dari SMA, masing-masing kita ke kampus, kita ke kuliah. Dia ambil desainnya juga dan aku ambil bahasa Indonesia. Dan aku kan sempat rilis satu mini album di Jepang kan. Waktu itu cover CD atau booklet CD di dalam itu semuanya didesain oleh si Nao ini, teman lamaku. Dan waktu itu kita kerjasama untuk bikin CD-nya. Nah setelah itu aku pindah ke Indonesia dan si Nao pindah ke Shanghai, China. Dan di situ dia bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan graphic design. Tapi tiba-tiba dia menciptakan karakter namanya Naomao Nikki. Itu bentuknya kucing. Itu lucu banget gambarnya. Aku suka banget gambar dia. Dan aku inget banget waktu SMA juga dia udah gambar itu kucingnya. Karakter-karakter yang lucu yang kayak gitu dia udah gambar waktu SMA. Nah setelah dia pindah ke Shanghai, dia gambar lagi yang kucing itu namanya Naomao Nikki. Nah Naomao Nikki itu tiba-tiba bekerja sama dengan X Games. Kalian X Games tahu gak sih, ada skateboard atau surfing atau segala macam dengan bicycle kayak gitu-gitu. Ya olahraga-olahraga yang keren lah kayak gitu. Nah langsung collab sama X Games, jadinya Naomao Nikki itu identik dengan surfing dan juga skateboard. Nah di China setelah dia kolaborasi sama X Games langsung namanya naik turun. Jadi sekarang Naomao Nikki itu banyak kolaborasi sama kafe, kadang kolaborasi sama botol air atau ada gambar Naomao Nikki gitu kan. Nah, si Nao kebetulan biasanya dia di Shanghai, tapi kebetulan dia bikin eksibisi pameran di Harajuku. Jadi setelah aku meeting pagi, langsung aku naik taksi dari Shinjuku ke Harajuku, dan dari Harajuku aku jalan kaki ke tempat eksibisi. Eksibisinya bagus banget, aku suka. Dan eksibisinya di dalam sebuah kafe sebenarnya, sebuah kafe sekaligus galeri. Jadi setiap bulan ganti-ganti artis yang mau pameran di situ. Nah, suasana toko sama suasana gambar yang sangat pop ya, sangat pop pop art mungkin. Nah, itu sangat cocok menurutku. Sangat cocok. Dan aku senang banget dia bisa hidup dari apa yang mau dia lakukan waktu SMA atau setelah itu juga kita sering ngobrol, sering curhat, dan kita sama-sama pernah bilang seandainya suatu hari kita bisa hidup dari apa yang mau kita lakukan. Kalau waktu itu kan aku musik ya. Kalau si Now ini dengan desain memang. Jadi bukan perjanjian tapi ya curhat kayak gitu. Akhirnya terwujud kan, kita sama-sama, aku bisa hidup di Indonesia dengan nyanyi dan juga acting dan entertainment lah ya. Sangat luas tapi MC entertainment segala macam.
Si Now juga iya, desain ya, grafik desain iya. Kadang-kadang dia desain untuk kayak ruangan kayak seperti ini juga dia desain, atau cafe segala macam. Dan selain itu dia ciptakan yang Now Mau Niki ini. Aku senang banget bisa lihat eksibisi yang seperti itu, dan aku senang juga lihat banyak yang suka desain Now Mau Niki. Sebenarnya suatu hari aku pengen jual di Indonesia juga sih. Kalau teman-teman yang berminat, silakan cek aja di Instagram Now Mau Niki. Dia ada di Shanghai. Nah, suatu hari aku pengen undang dia ke Jakarta sih. Ini barang-barangnya atau gambar-gambarnya ya super lucu, lucu banget, gemes banget gitu. Aku beli banyak kaos, aku beli handuk, aku beli gelas, aku beli apa lagi ya, key holder, gantungan kunci. Apa lagi ya kemarin ya? Ya pokoknya aku beli banyak. Aku beli banyak, aku seneng banget bisa ketemu Mama Nao. Nah, setelah ketemu Mama Nao, aku langsung belanja. Aku langsung belanja oleh-oleh buat Arina, istriku, dan juga oleh-oleh buat aku sendiri dan beberapa teman-temanku. Nitip sesuatu, aku beli. Tanggal 1 sore, aku naik pesawat dari Narita Airport ke Jakarta. Tapi sebelum ke Narita Airport, aku naik luxury car. Luxury car itu apa dalam bahasa Indonesia? Pokoknya mobil yang mewah. Aku dijemput mobil mewah di Jepang menuju Narita Airport dari Shinjuku, dari hotel yang aku menginap. Itu jasanya namanya the luxury fleet namanya. The luxury mewah fleet gitu. Nah, teman-teman yang cek aja di situ ada Instagramnya the luxury fleet. Aku dijemput mobil dan enak banget mobilnya, super enak sekali, dan sopirnya profesional sekali. Dia bantu untuk naikin barang tentunya, atau dia sangat perhatiin suhu ruangan, suhu di dalam mobil, atau kenyamanan penumpang. Dan kita ngobrol juga sih sambil menuju Narita Airport. Jadi waktunya menuju Narita Airport juga sangat menyenangkan gitu kan. Jadi benar-benar puas dengan layanan The Luxury Fleet. Teman-teman yang rencana mau jalan-jalan ke Jepang, silakan kalian mempertimbangkan pakai luxury car seperti ini. Jadi kalau waktu itu kan aku naik mobil yang bisa naik 6 orang. Jadi kalau bagi-bagi dengan 6 orang kan bisa hemat ya uangnya, fee-nya, tarifnya. Jadi silakan kalian cek aja sekali lagi Instagramnya The Luxury Fit. Dan tanggal 1 malam jam 11.30 kalau nggak salah malam. Jadi jam 23.30 sampai di Jakarta. Sekarang kan nggak ada cek COVID dan segala macam, jadi lancar-lancar aja sih, karena aku punya KITAS juga. KITAS itu izin kartu izin tinggal gitu kan. Jadi nggak perlu pakai visa on arrival, nggak perlu antri untuk volume pasport. Aku ada jalur khusus buat yang punya KITAS, dan itu biasanya cepat. Jadi aku langsung bisa lewatin imigrasi, ambil barang, terus pulang. Nah, sampai di rumah udah jam 1 kalau nggak salah. Dari situ aku mandi dan persiapan untuk hari esoknya. Jadi tidurnya jam 2 lebih. Dan tanggal 2 hari ini dari pagi ada make up test dan juga fitting baju untuk proyek berikutnya. Proyek apa aku belum bisa mention di sini, tapi tanggal 2 memang seperti itu. Jadi aku harus bangun jam 6.30 dan aku harus berangkat jam 7.30. Nah, satu hari sebelumnya kan aku tidurnya kan jam 2 lebih, jam 2.30 lah. Jadi cuma bisa tidurnya 4 jam doang.
Tapi alhamdulillah bisa bangun, nggak kesiangan, berangkat ke sana, berangkat dan tes makeup dan juga segala macam, yang selesainya jam 6 sore kalau nggak salah, jam 6 sore ya. Tapi mulai dari jam 8, selesainya jam 6 sore. Ada banyak foto shoot juga di situ. Dan setelah itu langsung balik ke rumah, terus selesai live streaming, dan sekarang capek sih, ngantuk sih. Ngantuk, tapi waktu yang aku habisin di Kesenuma cuma 3 hari, walaupun ya di Jepang sangat menyenangkan sekali. Dan itu bakal jadi sesuatu, waktu yang aku habisin di Kesenuma itu bakal menjadi sesuatu di masa depan. Pasti berbuah lah, pastilah berbuah, pasti nanti bakal ada hasilnya. Dan aku bisa tampil di Kesenuma Indonesia Festival bulan Agustus. Dan aku senang banget sih. Oh my god, ada banyak yang mau aku sampaikan dan belum semua sih, tapi ini udah 30 menit lebih. Siapa yang nonton ya ini 30 menit lebih? Baik, terima kasih banyak teman-teman udah ikutin kegiatan-kegiatanku dalam 1 minggu ini. Udah memasuki bulan Juni, jadi kita nggak boleh terlalu santai ya. Karena ini setengahnya dari tahun 2023. Jadi semoga kalian tetap semangat untuk habisin bulan Juni dan jaga kesehatannya juga. Oke, dan jangan lupa subscribe dan like dan komen untuk konten ini atau di channel ini, Hiroaki Kato. Sampai bertemu lagi di next konten. Mata nih. Nemui. Ngantuk.